Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, di channelnya Tasya Stiker. Oke guys, pada video kali ini guys, ini kami lagi eksekusi motor NMAX guys ya. Motor NMAX ini di wrapping warna hijau Tosca Dog guys ya. Kemarin kami sudah eksekusi motor NMAX juga di blok dengan warna sama, tapi bedanya itu yang kemarin itu adalah glossy ya guys ya. Kalau ini dopnya guys. Berapa harga kalau eksekusi motor kayak gini guys ya? Ini wrappingnya dengan harga semua ini guys ya. Kalau dengan hitam-hitamnya ini sampai dengan harga 550 ya guys ya. Tapi kalau hanya hijau Toscanya aja ini habis dana 400-an ya guys ya. Kenapa kok mahal ya? Anda akan tahu jawabannya kalau Anda tahu prosesnya guys ya. Karena proses wrapping ini mudah gampang guys ya. Kalau Anda bertanya tentang berapa habis spokletnya, ini habis kisaran 3 meteran ya guys ya. Di 1, 2, oh ya 3 meteran guys ya. Kurang lebihnya ya, kalau kita ambil lebihnya 3,5 meter lah guys ya. Nah kalau harganya itu tadi ya guys ya, kalau sama hitam-hitamnya ini di bawahnya kontak itu habis 55 guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bila Anda subscribe, yang belum subscribe, support channel ini agar kami lebih baik dalam pembuatan video guys ya. Kalau Anda yang kurang paham, silahkan Anda komentar di bawah guys ya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like ya guys ya. Oke guys ya, kita lanjut lagi guys ya. Pemasangan motor kayak gini guys, kalau full body dengan warna hijau Tosca seperti yang kemarin kami wrapping, di video sebelumnya kami memakai warna yang glossy guys ya. Itu habis dana 650 guys ya. Yang jelas setiap daerah tuh beda-beda guys ya. Kalau masalah kualitas, Anda tidak usah ragu dengan kualitasnya guys ya. Ini mereknya Fancy ya guys ya. Dia sekelas dengan Oracle ya guys ya. Jadi skoklet yang multifungsi guys ya. Seperti yang dijelaskan oleh Simba Stiker ya. Seperti penjelasan beliau ini yang pada videonya beliau itu menyampaikan bahwasannya pemasangan skoklet itu kok mahal. Nah, ini alasannya guys ya. Pertanyaan tentang dekal stiker motor ataupun stiker mobil, kenapa kok mahal? Saya jamin jika bos-bosku membuat stiker pada teman-teman kami atau para stiker-stiker yang lain yang tergabung dalam komunitas penjual dan pemasang stiker Indonesia, KPPS Indonesia, ini logonya. Kalau ada logonya ini, saya jamin tidak akan ada namanya tipu menipu. Kalau ada tipu menipu, laporkan saja. Iya. Kita berbicara tentang stiker, tentu banyak sekali macamnya, dan ada stiker label, stiker promosi, dan macam-macam banyak lainnya. Semuanya terpisah, dan salah satu stiker yang nilainya lebih up itu adalah stiker otomotif. Jadi wajar jika sebuah dekal motor atau modifikasi mobil dengan stiker itu terkesan mahal. Akan tetapi kalau kita lihat cara pembuatannya, cara desainnya, cara pemasangannya, Anda tidak akan pernah lagi mengatakan mahal. Nah, misalkan seperti contohnya ini. Sebelum kita buat dekal, tentu kita membuat desain yang diinginkan oleh customer, dan desainer harus bisa membaca apa yang diinginkan customer. Semuanya istilahnya seperti request apa, semuanya bisa ditempatkan dengan baik, dan setelah itu pun memerlukan waktu yang tidak sebentar. Itu memerlukan waktu mungkin bisa seharian, bisa juga 2 hari, tergantung dari request customer tersebut. Itu dari satu langkah desain. Dan yang kedua, kita menyiapkan material, dan material yang kita gunakan adalah material yang khusus memang untuk otomotif, yang grade otomotif. Jadi memang ada beberapa stiker juga yang bukan grade otomotif, akan tetapi dia layak untuk masuk dalam kategori grade otomotif, yaitu adalah stiker misalkan Oracle 651. Oracle 651 itu sebenarnya bukanlah grade otomotif, akan tetapi dia lebih ke multifungsi. Jadi kemana saja dia bisa, ke otomotif bisa, ke label atau apa saja bisa. Tapi kalau label tentu harga lebih tinggi ya, atau stiker cutting. Sebenarnya Oracle 651 itu diciptakan untuk cutting ya, untuk cutting stiker tersebut bisa ditempatkan di mana saja, bisa di dinding,
di mobil, di motor, atau di mana saja. Makanya itu saya menyebutnya Oracle 651 adalah stiker yang multifungsi. Nah, kembali ke decal. Setelah kita siapkan bahan dan material, tentu kita naik cetak di mesin ini, mesin digital printing. Mesin ini juga khusus, bukan mesin asal printing ya. Jadi khusus mesin untuk stiker, untuk pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya itu detail. Makanya digunakanlah mesin digital printing ini yang large format untuk bisa menunjang dari kualitas yang akan ditempel pada sebuah motor ataupun mobil. Nah, setelah kita cetak, ada lagi proses, yaitu adalah proses laminasi. Setelah laminasi pun tidak bisa langsung dipasang, karena pasti akan ada biasanya itu di sudut-sudut yang ekstrim itu laminasinya lepas, karena lem dari laminasi tersebut belum merekat sempurna pada objek yang kita laminasi. Nah, setelah itu ada proses pemasangan yang memerlukan tenaga tidak sedikit, tidak satu orang ya, mungkin 2 atau 3 orang, dan itu waktunya seharian, dan itu harus dibayar dengan layak. Karena memasang stiker decal motor itu sangat detail, karena semua bodi itu melengkung, tidak ada yang lurus. Hampir semua bodi motor tuh lengkung ya, tidak ada yang lurus. Maka dari itu kita harus memberikan upah yang layak, atau istilahnya gaji yang layak kepada sang pemasang tersebut. Nah, pemasangan ini juga tidak bisa dibilang murah. Beda dengan memasang stripping. Banyak dari teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang mungkin mengira pemasangan decal itu cukup dengan uang 150.000 atau 200.000 ke bawah lah. Maaf ya, karena tempatnya pinggir jalan, jadi mungkin suara kendaraan sangat bising. Kembali lagi ke pemasangan. Jadi tidak cukup dengan uang 200.000 ke bawah. Kalau untuk rata-rata di Jakarta ini masang decal seperti misalkan NMAX lah, saya ambil contoh NMAX, itu kisaran 500.000. Mungkin lain daerah akan berbeda dengan harga, tentunya akan sesuai dengan perputaran ekonomi daerah tersebut. Tidak mungkin lah kalau misalkan di kampung, di suatu tempat yang maaf aja seperti saya juga kampung nih, dengan harga 500.000 dengan ongkos pasang saja tidak mungkin, pasti lebih down. Nah kan, tapi kalau di Jakarta ini karena perputaran ekonomi besar, kebutuhan juga besar, pasti akan membutuhkan biaya dan gaji yang lebih daripada di daerah. Dan tidak cukup 1 jam, untuk full body tidak cukup 1 jam. Kalau sendirian mungkin bisa seharian, karena semua body kan melengkung, detail, dan harus benar-benar sempurna. Dan itu adalah salah satu keahlian tukang yang harus dimiliki. Nah, ini adalah proses pemasangan. Kita lihat ada beberapa bagian bodi yang harus dilepas, dan ada juga yang tidak harus dilepas, tergantung dari kebutuhan. Kalau memang tidak dilepas itu bisa merekat dan mengunci dengan sempurna, tentu tidak perlu dilepas. Akan tapi jika memang bodi itu rapat dan kita tidak bisa masukkan stiker pada bodi untuk dilipat, maka itu bodi harus dilepas, dan itu juga memerlukan waktu. Nah, bagi teman-teman saya, untuk pengertiannya, pemasangan decal itu intinya tidak murah. Tapi kalau Anda sudah melihat cara pasangnya, tentu Anda akan melihat pemasangan decal ini memang murah. Walaupun harga segitu, Anda pasti akan menyadarinya kalau pemasangan decal itu memang memerlukan waktu, insting, keahlian, dan juga kreativitas tenaga yang tidak bisa diremehkan. Nah, mungkin dari video ini bisa buat pengertian teman-teman. Jika mungkin dari para tukang stiker memberikan harga, misalkan decal motor dari bikin, pemasangan hingga finishing, mungkin Anda dari video ini bisa menggambarkan seperti inilah proyeksinya, cara kerjanya pemasangan decal motor. Dan dengan harga yang ditawarkan oleh para tukang stiker, tentu saya rasa setelah Anda melihat prosesnya, Anda akan berkata kalau ini adalah wajar dan berapa harga itu. Dan andaikan ada tawar-menawar, saya harap untuk tawar-menawar itu dengan penawaran yang wajar. Jangan sampai misalkan nih harga 1 juta ditawar 500.000. Ya kasihan tukang stikernya. Sebenarnya tukang stiker memberikan harga misalkan 1 juta itu juga mereka tidak banyak juga keuntungannya dibandingkan dengan keahlian, kreativitas yang dia miliki, yang disalurkan untuk keinginan Anda.
Dan misal banyak juga sih para customer mungkin yang para teman-temanku semuanya, para bos-bosku yang mungkin belum begitu mengerti tentang stiker otomotif, berpikir kalau stiker itu ya stiker itu saja, sama saja sama stiker promosi, stiker apa, semua sama. Sebenarnya beda bosku. Jadi varian stiker yang paling mahal adalah stiker otomotif. Jadi kalau misalkan ada tukang stiker memberikan harga yang mungkin barangkali bosku anggap up, mungkin dengan video ini bosku bisa mengerti, karena di video ini saya sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, proses desain, proses cetak, dan proses pasang. Banyak proses yang harus dilalui. Dan ada juga dari teman-teman semua yang bilang, loh mas, kenapa kok di online itu murah dan di masnya lebih mahal? Kembali lagi ke kebutuhan. Misalkan online harga sekian, itu kan tidak termasuk ongkos pasang. Nah, kalau Anda datang ke tempat saya, biasanya sekaligus ongkos pasang. Kalaupun Anda beli dekal saja, boleh saja. Kalau memang dari material yang kita gunakan sama, mungkin kita jualnya tidak jauh berbeda dengan dari yang online. Karena request pasti ada harga yang sedikit up. Itu udah wajar bosku. Dimana-mana kalau kita merequest sebuah tempat atau sebuah karya seni atau sebuah apa saja barang yang kita butuhkan, maka harga itu akan lebih up daripada harga yang sudah ready. Nah, itu sudah suatu kewajaran dalam segi usaha dagang ataupun apa saja sih, saya rasa semuanya seperti itu. Di samping itu juga harus kita teliti. Di online kenapa murah? Harus kita baca deskripsinya atau kita tanyakan secara detail material yang digunakan apa, terus mesin cetak yang digunakan itu apa, dan istilahnya tinta yang digunakan itu original atau tidak. Nah, itu juga harus kita tahu, karena itu menunjang suatu kualitas dekal yang akan kita beli dan kita pasang di kendaraan kita nanti. Kalau saya menjamin kalau kualitas stiker yang kita pakai udah yang bagus, dan mesin yang kita pakai adalah Mimaki dari Jepang dan tintanya 100% original. Dan pemasangan di tempat saya, di tempat Simba Stiker atau di tempat-tempat teman yang lainnya yang berlogo KPPS ini, saya jamin semuanya menggunakan material yang baik. Kalaupun ada material yang istilahnya standar, pasti akan diedukasikan pada saudara-saudara semuanya. Makanya jika bos-bosku ingin membuat stiker, alangkah baiknya ditanyakan dulu sama pembuatnya, kualitas stiker apa, terusan apanya, garansi pemasangannya berapa lama, atau garansi stikernya berapa lama, itu harus dipertanyakan. Dan jika dilepas nanti ada efek sampingnya kepada kendaraan, itu juga harus dipertanyakan. Saya jamin jika bos-bosku membuat stiker pada teman-teman kami atau para stiker-stiker yang lain yang tergabung dalam komunitas penjual dan pemasang stiker Indonesia, KPPS Indonesia, ini logonya. Kalau ada logonya ini, saya jamin tidak akan ada namanya tipu menipu. Kalau ada tipu menipu, laporkan saja. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Simba Stiker ya. Kalau ada unsur tipu menipu, laporkan saja guys ya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.